Welcome to back channel Hellboy96. Selamat malam semuanya para subscriber. Hari ini adalah hari Minggu, malam Senin, tanggal 19 bulan 11 2022. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang novel ya. Novel karya dari Fai Ijora yang berjudul Dikejar CEO Arogan. Nah, karya Fei Ijura ini adalah ternyata novel yang sungguh-sungguh istimewa karena karya novel ini sudah menjuarai satu top novel dan juara satu Greatest Book NTW Season 11. Untuk karya novel ini berjudul Dikejar CEO Arogan, sudah ditonton ataupun dibaca oleh 11,2 juta secara online dan 407,3 ribu klik. Cukup sangat lumayan, bukan sangat lumayan lagi tapi sangat berkesan karena sudah juara satu top novel dan juara satu Greatest Book NTW. Next, kita lanjut saja untuk membacanya. Karya Fai Ijora, Dikejar CEO Arogan. Topik bab pertama, tidur denganku. Ayolah kita bersenang-senang malam ini. Seorang gadis cantik dengan gaun putih membalut tubuhnya, mengangkat segelas minuman lalu menenggaknya sampai tandas. Suara dentuman musik memenuhi ruangan VVIP, sebuah klub malam ibu kota. Beberapa pasang muda-mudi sepertinya ikut larut dalam suasana yang sedikit malam itu. Gadis itu bernama Fria Vijaya Putri. Namanya sedikit sulit namun sangat bagus. Seorang gadis cantik yang kini tengah kuliah kedokteran semester akhir. Harusnya malam ini adalah malam pertunangannya dengan Mervyn Jensen, seorang pengusaha muda asal Italia. Tapi pria itu malah mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Alhasil, untuk mengobati kekecewaannya, Fria berdandan dengan memakai gaun yang ia pesan untuk pertunangannya dengan Marvin dan menghabiskan malam ini dengan pesta minuman bersama teman-temannya. Free, kau yakin akan melakukan itu? Bisik salah satu temannya, berusaha melawan bisingnya suasana. Tentu saja, aku yakin. Kau sudah pesan kan? Fria menganggukkan kepala mengikuti alunan musik yang menghentak. Sudah, dia sudah menunggu di kamar hotel. Kau pergilah ke sana sekarang. Teman Fria bernama Melin itu mengangguk. Kamar nomor berapa? Fria dengan sedikit sempoyongan beranjak meninggalkan ruangan itu. 206, lantai 3. Ingat jangan sampai salah masuk kamar, Melin. Melin mengingatkan. Tenang saja. Dengan isyarat tangannya, Fria meyakinkan Melin untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Fria pun ikut naik ke lantai 3 di lorong hotel dengan langkah kaki yang sempoyongan. Fria berusaha mengedarkan pandangannya, mencari kamar 206 sesuai petunjuk Melin padanya. Karena pengaruh alkohol, pandangannya Fria mendadak buram hingga ia harus membuka matanya lebar-lebar untuk bisa melihat dengan jelas. Ini atau itu, Fria
mengerutkan keningnya dengan bingung ketika berada di tengah dua pintu berseberangan di hadapannya. Pintu bertuliskan angka 206 dan 209. Ini kali ya, atau ini kali ya. Celakanya Fria malah memilih nomor yang salah. Dia memilih kamar bertulis angka 209. Pintu pun dibuka. Fria menggedor pintu kamar tersebut dengan keras. Cukup lama Fria berdiri di depan pintu itu untuk menunggu orang di dalam kamar itu membukakan pintu untuknya. Ayolah buka, apa kau tidak mau uang? Fria yang sudah lemas menyandarkan tubuhnya di pintu. Sesaat pintu pun terbuka dan sontak membuat tubuh Fria langsung jatuh ke pelukan laki yang berada di balik pintu. Lama sekali aku akan potong fee kamu karena hal ini, gerutu Fria kesal. Hei Nona, kau siapa? Ucap pria sepertinya juga tengah berada dalam pengaruh alkohol. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ayolah cepat lakukan. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Fria mendorong tubuh pria itu masuk ke dalam kamar. Pria yang masih setengah sadar itu mencoba menghalau dorongan dengan Fria di dadanya. Keluar kau, gadis bodoh. Kenapa sembarang masuk ke dalam kamar orang? Hah? Tangan lelaki itu mencengkram tangan Fria dengan kasar dan menyeretnya kembali menuju pintu. Dia tidak merasa memanggil seorang perempuan untuk menemaninya malam ini. Dia hanya ingin beristirahat dan tertidur pulas setelah tadi melakukan pesta bersama teman-temannya. Siapa kau? Berani masuk ke dalam kamarku? Cepat keluar dari kamarku. Hardik pria itu kembali mendorong Fria untuk keluar dari kamarnya. Tunggu dulu. Fria menahan dorongan pria itu yang hampir melemparnya keluar kamar. Ia membalikkan badannya menghadap pria yang kini terdiam. Kau kenapa? Kau begitu sombong. Apa kau benar-benar ingin menolakku? Fria mendongakkan wajahnya, menatap pria asing yang kini beranjak begitu dekat di hadapannya. Dia kesal kenapa lelaki yang dikiranya gigolo yang dia sewa begitu angkuh. Bukankah seharusnya pria ini bersikap manis padanya? Wajah cantik Fria seperti menyihir pria itu untuk terdiam sesaat. Matanya menatap lurus wajah Fria yang bersemu merah dan bibir merah glossy yang terlihat begitu sensual, membangkitkan gairahnya saat itu juga. Meski sedikit bingung, tak ayal pria itu pun menyunggingkan seulas senyum di sudut bibirnya. Siapa yang tidak mau jika seekor mangsa menghampirinya tanpa harus berusaha payah memasang perangkap terlebih dahulu. Dia mendadak melupakan niat untuk beristirahat dengan tenang malam ini. Terlepas dari siapa wanita ini dan motif apa yang hingga ia datang ke kamarnya untuk menyerahkan diri, pria itu sudah tidak memperdulikan hal itu lagi. Pria itu bernama Darren Alistair Bagaskara, seorang CEO muda dari sebuah perusahaan multinasional bernama Newmont Company. Pria tampan yang mewarisi harta berlimpah yang banyak digilai perempuan, malam itu tengah tidur setelah mabuk berat
saat menghadiri pesta lajang salah satu temannya di klub tersebut. Darren pun akhirnya membiarkan Freya untuk masuk ke dalam kamarnya kembali. Gadis itu langsung menghempaskan tubuhnya di atas kasur berspray putih. Tempat tidur berukuran king size itu tampak siap menjadi saksi bisu sesuatu yang akan terjadi malam ini. Duren mengikuti Freya naik ke atas tempat tidur. Dengan seulas senyum, ia menatap wajah Freya yang terlihat cantik, meskipun dalam keadaan mabuk. Semburat kemerahan di pipi Freya semakin menambah kecantikan malam itu. Ayolah cepat lakukan. Kenapa kau diam saja, Hah? Aku ingin malam ini kau memuaskanku. Freya menarik tangan pria itu hingga tubuh kekar Darren jatuh ke tepat di atas tubuhnya. Kenapa kau begitu terburu-buru, gadis cantik? Duren menyeringai memperlihatkan sebaris gigi putihnya. Pria dengan paras tampan itu menyusuri wajah putih Freya menggunakan jemarinya. Darren tersenyum senang saat menyadari kalau Freya adalah gadis yang benar-benar begitu cantik. Ternyata kau cukup tampan, selera Melin bagus juga. Dengan sisa kesadaran Freya, gadis itu mencoba menelisik wajah Darren saat itu, dan dia cukup terpesona dengan wajah tampan milik Darren. Dengan postur tubuh kekar, Darren makin membuat Freya seperti terhipnotis dalam kepasrahannya malam ini. Itu adalah bab 1 dari Freya dan Darren yang dikiranya gigolo, ternyata CEO yang berparas tampan dan sangat kaya. Novel ini terjeda di sini dikarenakan bab 2 berikutnya akan kita lanjut nanti next video berikutnya. Cukup sampai di situ. Tetap pantengin YouTube Hellboy96 ya. Tetap pantengin YouTube kami Hellboy96. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan loncengnya agar setiap kita mengupload video akan dapat notifikasi agar kalian tidak tertinggal bab-bab berikutnya mengenai tentang Freya ini. Oke, tetap semangat dan salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, and nyalakan loncengnya. See you, bye-bye.